Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa mengisi waktu sedikit saya untuk membawakan pidato saya yang mungkin bisa bermanfaat untuk saya, untuk kalian semua, untuk kita semua. Banyaknya mimpi-mimpi kita yang sering sekali terhenti atau stop di situ saja karena kita takut untuk mencobanya kembali. Perkenalkan, nama saya Farrozi. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Komunikasi Public Speaking. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mari sedikit kita bayangkan teman-teman, yang dimana kita sering sekali scroll gadget kita, melihat banyak konten kreator di sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan sosial media lainnya, yang dimana banyak konten kreator diantaranya gampang sekali, mudah sekali meraih kesuksesan mereka dengan sempurna. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Percayalah teman-teman, di balik mereka saat ini, di balik kesuksesan mereka membutuhkan proses yang sangat luar biasa. Mereka jatuh bangun, mereka bangkit lagi, mereka membutuhkan perjuangan, bahkan mereka sering sekali diremehkan oleh orang-orang sekitar mereka. Tapi ingat teman-teman, mereka tidak stop di situ teman-teman. Mereka tetap bangkit, menunjukkan bahwa mereka tetap fokus pada visi misi utama mereka teman-teman. Fakta dan data membuktikan teman-teman, menurut Harvard Business Review tahun 2020, 80% individual sukses, mereka merasakan kegagalan, mereka jatuh dan bangun kembali sebelum pada akhirnya mereka mencapai tujuan mereka teman-teman. Dan ini kisah yang sesungguhnya teman-teman. Ini kehidupan teman-teman. Dan ini yang sudah terjadi. Dan di Indonesia, Kompas Review 2020, 65% siswa dan siswi menunda tindakan karena mereka takut gagal. Itu berarti sebenarnya kita mempunyai potensi diri kita, tapi kita takut akan kekhawatiran kegagalan tersebut teman-teman. Maka dari itu, kita memerlukan proses, kita memerlukan tindakan, dan jangan kembali takut akan kegagalan tersebut teman-teman. Terakhir, ketiga teman-teman, menurut psikologi Angela Duckworth menuliskan dalam bukunya, kesuksesan lebih ditekunkan daripada kecerdasan. Jadi bukan berarti kita harus cerdas dulu baru kita bisa sukses teman-teman. Belum tentu kita cerdas sudah pasti sukses kalau kita nggak berani untuk memulai. Jadi yang tidak cerdas pun, kalau ada kemauan, kalau ada ide, kalau ada keinginan dan terus mencoba konsisten di setiap saatnya, sudah pasti akan lebih unggul daripada yang cerdas teman-teman. Saya punya sedikit cerita teman-teman. Konten kreator kita, sebut saja Krabby Lab. Beliau adalah buruh pabrik di tempatnya, yang dimana pada tahun 2019 itu terjadilah COVID, dan pabrik tersebut itu di lockdown teman-teman. Pada seketika banyaknya PHK kepada semua karyawan atau karyawan-karyawan di tempat buruh pabrik tersebut, dan salah satunya adalah Krabby Lab. Tapi Krabby Lab tidak putus asa di situ teman-teman. Kehilangan pekerjaan bukanlah bagian akhir dari hidup ya teman-teman. Krabby Lab melakukan suatu tindakan di luar dari pemikiran dia atau pemikiran kita, yang dimana Krabby Lab membuat kontennya dengan wajah lucunya, tanpa suara dan tanpa berbicara, dan gerakan simple atau basic saja dari dia. Contohnya seperti ini teman-teman. Yang seperti itu saja. Dari situ followersnya naik teman-teman, like-nya pun naik teman-teman, dan banyak
endorsement yang mengajak Krabby.Lem untuk bekerja sama. Dan pada akhirnya tahun 2021 Krabby.Lem mendapatkan top global TikTokers terbaik di dunia. Dan disitulah Krabby.Lem bisa merasakan bahwa kehilangan pekerjaan bukanlah bagian dari akhir, tapi tujuan awal untuk mencoba sesuatu yang baru yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dan pada akhirnya Krabby.Lem menjadi TikTokers terbaik di dunia pada tahun 2021, dan saat ini Krabby.Lem termasuk konten kreator terbaik di dunia. Proses jatuh, belajar, dan bangkit kembali adalah suatu pengalaman untuk kita meraih kesuksesan tersebut, teman-teman. Sebetulnya guru kita itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Itu guru yang sangat nyata. Pengalaman kita, teman-teman. Sebenarnya banyak cara, teman-teman, untuk bisa meraih kesuksesan. Seperti 5 tambah 5 hasilnya 10, 4 tambah 6 hasilnya juga 10, 3 tambah 7 hasilnya juga 10, 15 dikurang 5 hasilnya juga 10. Jadi banyak cara untuk menuju 10, dan banyak cara untuk bisa menuju 100. Baik teman-teman, mohon maaf apabila saya memiliki kesalahan dalam saya berbicara atau membawakan pidato saya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.